konnichiwa, welcome back to Blaze in my channel Kumaha Damang. Pada kesempatan kali ini, Sari Rasa akan mereka film animasi Jerman yang berjudul Latte and the Magic Waterstone yang diangkat dari buku anak-anak oleh Sebastian Liebeck. Berkisah tentang landak pemarah dan tupai penakut yang melakukan perjalanan demi menolong hewan dari hutan yang kekeringan. Seperti apa ya serunya film ini? Ya udah, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Di sebuah hutan yang sedang dilanda kekeringan, terlihat sekumpulan kelinci sedang bermain dan di sana ada seekor tupai bernama Jum ikut bergabung. Dalam kumpulan itu, ia mendapat bulian dari kawan-kawannya, lalu dari kejauhan seekor landak bernama Latte melihat Jum sedang dibully dan dia datang untuk membelanya. Jum bukannya berterima kasih pada Latte, dia malah marah-marah karena merasa Latte telah mempermalukannya. Latte sendiri adalah seekor landak yang hidup sebatang kara. Dia dikucilkan oleh para hewan dan entah apa sebabnya, tapi kemungkinan karena sikap nakal dan keras kepalanya. Suatu ketika, Jum tidak sengaja menjatuhkan kacang tepat di depan rumah Latte sehingga dia pun bertemu lagi dengannya. Jum terkejut ketika melihat Latte memiliki persediaan air yang ditimbun sendirian. Padahal hewan yang lain menimbun air bersama-sama dalam sebuah labu. Jadi air di hutan itu menjadi milik bersama, tapi Latte malah disimpan sendiri hingga kemudian karena kesal Jum pun langsung merebut air tersebut dan membawanya pergi. Latte pun dengan cepat mengejar Jum karena dia merasa air itu adalah hak miliknya. Saat Latte mencoba merebut air darinya, hal itu malah membuat Jum terjatuh ke labu yang berisikan timbunan air milik para binatang dan membuatnya pecah sehingga airnya tumpah tak tersisa. Menyadari hal itu, mereka pun langsung bergegas melarikan diri karena jikalau ketahuan mereka tentu saja akan dimarahi. Karena hanya di labu itulah persediaan air terakhir mereka. Setelah kejadian itu, tidak lama kemudian binatang lain berkumpul melakukan sidang raya. Para binatang bertanya-tanya siapakah yang telah menghancurkan labu tersebut. Di sisi lain, Jum dan Latte sedang berseteru karena Jum yang merasa bersalah akan mengatakan yang sebenarnya pada mereka, sedangkan Latte berpendapat untuk diam saja. Terjadilah perseteruan di antara mereka sehingga membuat pohon yang dipijaknya jatuh tepat di hadapan sidang raya tersebut. Pak Ketua Kelinci lalu menanyakan kepada mereka apakah ada yang tahu siapa yang telah menghancurkan labu. Sontak binatang di sana menuduh Latte sebagai pelakunya. Tapi tiba-tiba Jum mengajukan diri, mengakui bahwa dirinya lah yang menghancurkan labu. Mendengar hal tersebut, para binatang terkejut kalau ternyata Jum adalah pelakunya. Di tengah kebohongan sidang raya, seekor gagak muncul di antara mereka. Sang gagak memberi info kalau ada sebuah sumber air di suatu tempat, yaitu di hutan kerajaan beruang. Sumber air itu berasal dari batu ajaib yang dijaga oleh para beruang besar dan ganas. Dan untuk mendapatkan batu air ajaib tersebut, butuh seorang kesatria pemberani. Mendengar itu, hewan-hewan tak percaya dengannya, malah menganggap bahwa si gagak hitam hanya membual dan pembohong. Tapi di sana ada Latte, dengan gagah berani mengajukan diri untuk pergi mencari batu ajaib. Binatang lain kembali mencemoohnya dan bahkan menganggapnya lebih gila dari ucapan gagak hitam. Tapi Latte sangat percaya dengan ucapan sang gagak dan dengan tekad yang kuat dia akan berangkat ke hutan kerajaan beruang. Dia bilang akan mendapatkan batu air ajaib untuk menyelamatkan hutan dari kekeringan. Saat Latte sedang berjalan sendirian, dia bertemu dengan berang-berang yang sedang sibuk bekerja membuat bendungan. Latte lalu bertanya arah menuju ke hutan utara, tempat Raja Beruang berada. Berang-berang pun memberitahukan jalan padanya dan perjalanan Latte akhirnya dimulai. Di tengah-tengah perjalanan, di saat malam telah tiba, Latte berharap pertolongan kepada sang ayah yang menurutnya ada di bulan. Dia berharap kalau usahanya nanti akan berjalan dengan baik. Sementara itu, di rumah Jum merasa sangat khawatir pada Latte karena keras kepala nekat berangkat sendirian. Pada keesokan harinya, Jum pun memutuskan pergi untuk menjemput Latte dan akhirnya berhasil bertemu dengan landak itu. Jum lalu mencoba membujuk Latte supaya kembali pulang karena di luar sana sangat berbahaya. Dan benar, baru aja bilang seperti itu tepat di depan mereka ada seekor lynx atau kucing liar ganas yang siap menyerang mereka.
Latte pun mencoba melindungi dirinya dengan duri-duri, sedangkan Jum berlari menjauhi Lynx dan menimpuknya dengan batu. Akibatnya mereka berdua kini dikejar-kejar oleh Lynx sampai di ujung jalan mereka tersudutkan. Namun ternyata keberuntungan masih ada di pihak mereka. Berang-berang datang menolong dengan melemparkan batang pohon pada Lynx sampai pingsan. Di lain tempat, ayah Jum merasa sangat khawatir pada anaknya yang menyusul Latte. Ayah Jum kemudian menyalahkan sang gagak karena telah membuat bualan bohong tentang batu air ajaib sehingga membuat anaknya pergi. Tapi kemudian Pak Ketua Kelinci mencoba menenangkan ayah Jum dengan mengatakan kalau gagak hitam itu pasti sedang melindungi mereka dari atas. Kembali lagi bersama Latte dan Jum. Saat itu Jum kembali membujuk Latte supaya kembali lagi ke rumah, akan tetapi Latte tetap bersikeras dan kekeh untuk mencari batu air ajaib. Sampai terjadilah perkelahian kecil saling dorong di antara mereka yang menyebabkan keduanya terjatuh masuk ke dalam sebuah gua yang di dalamnya terdapat seekor katak dengan tampilannya yang sedikit mengerikan, namun faktanya katak raksasa itu sangat baik hati. Latte lalu memberitahu sang katak bahwa dirinya akan pergi mencari batu air ajaib dan Latte izin akan melanjutkan perjalanannya. Tapi sang katak melarangnya karena hari sudah mulai gelap dan terlalu berbahaya di luar sana. Sang katak lalu menyuruh mereka untuk menginap di rumahnya saja dan sang kakak juga memberikan makanan pada mereka hingga Latte dan Jum tertidur karena kelelahan. Pada keesokan harinya, Jum merasa kalau perjalanannya itu tak perlu dilanjutkan, namun Latte masih tetap keras kepala dan tetap akan berangkat mencari batu air ajaib. Latte juga mengejek Jum karena penakut. Mau tak mau, Jum pun akhirnya mengikuti Latte. Sang katak lalu mencoba menengahi mereka dan memberi semangat bahwa Latte dan Jum adalah tim yang kompak, makanya jangan berkelahi. Selain itu, sang katak juga memberikan perbekalan berupa buah beri yang mengandung banyak air untuk dimakan dalam perjalanan. Saat dalam perjalanan dan melewati bebatuan yang tandus dan sangat kering, di sana terlihat hewan-hewan sedang pergi ketakutan dan Jum langsung punya firasat yang buruk. Dia merasa ada bahaya yang sedang mengancam. Mereka pun segera mencari tempat persembunyian untuk berlindung, namun sialnya belum sempat mereka bersembunyi, kawanan serigala kelaparan tiba-tiba muncul. Bukannya takut, Latte dengan pedenya mengaku kalau dirinya adalah putra dari Raja Hutan Zogota. Melihat hal konyol yang dilakukan oleh Latte, salah satu serigala pun juga ikut mengaku kalau dirinya adalah pangeran di daerah itu. Namun di tengah ketegangan tersebut, Jum mengatakan pada kawanan serigala kalau mereka sedang dalam sebuah misi, yaitu pergi mencari batu air ajaib di Raja Hutan Beruang. Kawanan serigala tentu terkejut mendengarnya karena seekor tupai kurus dan landek kecil berani-beraninya berniat pergi menuju kerajaan beruang yang sangat berbahaya. Bahkan tak satu pun hewan yang selamat setelah pergi dari sana. Namun kawanan serigala yang awalnya kelaparan itu akhirnya mempersilahkan mereka untuk lewat dan berharap mereka berhasil mendapatkan batu air ajaib tersebut. Singkatnya, malam pun telah tiba. Saat itu Latte merasa sangat kelaparan dan dia merengek meminta beri pada Jum. Bukannya langsung dikasih, tapi Jum malah membuat sebuah permainan tebak-tebakan. Jika Latte menebak dengan benar, maka mendapatkan beri tersebut. Dan ternyata Jum ketahuan telah mempermainkan Latte. Setelah bercanda, mereka pun memakan beri itu bersama-sama sambil menikmati malam. Di tengah dinginnya malam itu, mereka berbincang satu sama lain. Latte memberitahu kalau sebenarnya dia bukanlah seorang putri Raja Hutan, melainkan landak yang hidup sebatang kara tanpa keluarga seperti binatang-binatang lainnya. Hal tersebut sebenarnya sudah diketahui oleh Jum dan tampaknya Jum tak masalah dengan kebohongan Latte. Sekarang Jum justru sangat takjub pada Latte karena kini dia jadi kesatria pemberani yang sedang berjuang mencari batu air untuk hutan yang kekeringan. Di keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan sampai akhirnya tiba di tempat yang gersang. Saat melintasi jembatan, Jum berubah pikiran dan kembali membujuk Latte untuk pulang karena batu ajaib sepertinya tidaklah nyata. Latte pun kembali mengejek Jum yang penakut sehingga terjadi lagi pertikaian saling dorong sampai buah beri pemberian katak jatuh. Beberapa saat kemudian giliran Latte yang terpeleset jatuh. Namun ketika Jum berniat untuk menolong, Latte malah menolaknya dan mengusir Jum supaya pulang aja ke rumah, lalu pergi meninggalkan Jum sendirian. Jum sendiri kemudian memanjat ke atas tebing dan dia melihat sebuah hutan sangat hijau dan air sungai mengalir. Sudah iya dan sudah pasti itu adalah kerajaan para beruang.
Namun tiba-tiba Jum terperosok dan jatuh di antara beruang-beruang kecil yang sedang berlatih menari. Saking fokusnya mereka berlatih, kumpulan beruang itu tidak menyadari kalau di antara mereka ada seekor tupai. Dan di saat latihan selesai, Jum hinggap di antara salah satu beruang bernama Amero, yang mana beruang itu ternyata adalah pangeran dari Raja Beruang. Tidak disangka kalau Amero ini adalah beruang yang baik. Ketika sadar bahwa ada Jum yang hinggap di tubuhnya, Amero malah menyapa dan dari situlah Jum punya kesempatan masuk ke istana beruang. Sementara itu, di tempat lain Latte masih menyusuri perjalanannya sampai larut malam, di mana dia tak kunjung menemukan batu air ajaib sampai akhirnya Latte menemukan sebuah gua dan berniat untuk istirahat di sana. Tapi tiba-tiba datanglah seekor landak tua pemilik gua tersebut. Latte berpikir kalau landak itu adalah ayahnya dan Latte mengatakan padanya kalau dia sedang mencari batu air ajaib, akan tetapi si landak dewasa langsung tidur dan tak menghiraukan ucapan Latte. Latte pun terus mengoceh memanggil-manggil ayahnya, sampai si landak dewasa itu merasa terganggu dan mengatakan kalau dirinya hanya tinggal sendirian dan tak punya siapa-siapa. Seekor landak juga sejatinya memang hidup sendirian dan itu sudah jadi hukum alam yang harus diterima. Seketika itulah Latte langsung meneteskan air mata mendengar pernyataan dari landak tua dan pergi begitu saja. Dalam kepergiannya, Latte merenungi kemalangan nasibnya. Dia menyendiri di depan tumpukan batu dan mengajaknya bicara. Tapi kemudian Latte kembali menemui landak tua meminta petunjuk arah menuju batu air ajaib. Si landak tua yang sebenarnya baik itu pun kemudian menunjukkan jalan arah menuju batu air ajaib dan ternyata dia membawanya ke tempat sarang beruang. Di sana air sungai mengalir sangat deras. Latte memanjat ke atas mencari sumber air, lalu dia mengarungi aliran sungai dan tibalah di sebuah tempat yang mana di sana dijaga oleh beruang yang sedang tidur. Saat Latte masuk lebih dalam lagi, dia melihat Raja Beruang sedang tidur di singgasananya. Di waktu yang sama, Jum dan Amero berbincang. Amero memberitahu kalau ayahnya lah yang telah mengambil batu air ajaib sehingga tempat tinggalnya kini menjadi makmur. Walaupun sedikit kecewa, Jum juga memberitahu kalau ia sedang mencari batu air tersebut demi menolong hutannya yang sedang mengalami krisis air. Dan akan lebih adil jika batu air itu diletakkan di Gunung Putih supaya aliran airnya tersebar merata. Mendengar hal tersebut, Amero pun bersedia untuk membantu. Tapi sebelum itu, Jum akan mencari landak terlebih dahulu sehingga kini mereka pergi bersama-sama mencari Latte. Tapi ketika keluar dari gua, sang penjaga melihat ada seekor tupai yang akhirnya Jum pun ditangkap. Sedangkan di sisi lain, akhirnya Latte melihat batu air ajaib yang terletak di belakang singgasana sang Raja Beruang. Tapi tiba-tiba dia terpeleset jatuh ke sungai dan hanyut terbawa arus. Latte lalu ditangkap oleh beruang yang sedang mencari ikan dan langsung mengurung Latte di sebuah lubang yang dimana lubang itu sudah ada Jum yang tertangkap. Di tempat itu, Jum menjelaskan kalau dirinya telah memiliki teman baru yaitu Amero, putra Raja Beruang. Namun kali ini mereka hanya bisa pasrah berdiam diri sambil menikmati sisa beri yang disimpan Jum. Di keesokan harinya, Pangeran Amero datang menyelamatkan mereka. Akan tetapi mereka ketahuan lagi oleh para penjaga dan membawa mereka menghadap pada Raja Beruang. Lalu sang penjaga menjelaskan kepada Raja kalau pangeran ketahuan sedang berusaha untuk menyelamatkan penyusup. Latte pun kemudian angkat bicara. Dia memberitahu sang raja kalau hutannya sedang dilanda kekeringan dan membutuhkan batu air ajaib untuk mengatasinya. Mendengar hal tersebut, sang raja malah marah dan menuduh Latte sebagai pencuri dan menyuruh penjaga untuk membuangnya dari kerajaan. Namun karena pertunjukan tari masih berlanjut, sang raja tak sadar kalau tariannya telah memukul dua para penjaga hingga pingsan. Padahal penjaga itu sedang memegang Latte dan Jum hingga mereka pun terbebas. Dari sanalah akhirnya mereka punya kesempatan untuk mengambil batu air ajaib walaupun sedikit kesulitan, namun akhirnya mereka berhasil mengambilnya dan langsung kabur dari sana. Seketika itu airnya pun jadi surut sehingga sang beruang tersadar kalau batu ajaibnya telah dicuri. Sang Raja Beruang dengan cepat mengejar, tapi sialnya dia tersangkut sebuah lubang sehingga Latte dan Jum masih bisa melarikan diri. Berkat bantuan Pangeran Beruang juga akhirnya mereka bisa mendapatkan batu air ajaib tersebut dan berpisah. Tapi belum sampai di situ, saat mereka sedang menyeberangi jembatan, tiba-tiba sang Raja Beruang menyusul, berusaha melewati jembatan tersebut untuk menangkap mereka. Tapi untungnya, Jum berhasil membuat sang Raja Beruang jatuh ke bawah. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanannya ke Gunung Putih, tapi ketika sampai di sana, mereka malah dihadang oleh kawanan serigala yang meminta batu tersebut. Di sisi lain, sang Raja Beruang juga ternyata masih saja mengejar mereka.
Karena saling memperebutkan batu air ajaib, maka terjadilah perseteruan antara kawanan serigala dengan Raja Beruang. Melihat kawanan serigala dan Raja Beruang sedang lengah, mereka langsung kabur dari sana. Kali ini Jum dan Latte dihadang oleh seekor lynx. Mereka pun kembali berkelahi memperebutkan batu air ajaib, namun cerdiknya Jum kemudian memberikan sebuah permainan tebak-tebakan untuk mereka. Dan bagi siapa saja yang berhasil menebak, maka dialah yang mendapatkan batu ajaib tersebut. Ketika hewan-hewan sedang berusaha menebak, Jum yang berhasil mengelabui mereka menyerahkan batunya kepada Latte yang kemudian dibawa pergi ke atas Gunung Putih untuk meletakkannya di sana. Di saat para hewan tersadar telah ditipu, saat itulah Latte berusaha menancapkan batu tersebut hingga akhirnya berhasil menancap dengan baik. Tanah seketika terguncang mengeluarkan air yang sangat deras membuat para hewan terhanyut, tapi Jum dan Latte kemudian ditolong oleh Gagak Hitam yang membawanya pulang ke hutan tempat mereka tinggal. Binatang-binatang lainnya merasa takjub dan bangga atas keberhasilan yang dilakukan oleh Latte dan Jum karena kini air sudah kembali mengaliri hutan-hutan yang kering secara merata. Ketika Latte dan Jum sampai rumah, mereka disambut oleh hewan-hewan yang mengucapkan banyak terima kasih. Setelah itu, keluarga Tupai juga mengajak Latte untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Tentu saja hal tersebut membuat Latte sangat bahagia. Terlebih lagi, kini kehidupan Latte sudah tak sebatang kara lagi. Hewan-hewan lain juga sudah menjadi baik kepadanya dan film pun selesai.